Oke, ini wadahnya yang kosong ya, udah terlanjur dituang. Saya buat wadah yang kosong. Ini yang resistan. Ini yang resistan 2. Ini yang D. Nah, jadi saya orangnya suka mix ya, guys. Suka mix supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi saya buat wadahnya di satu tempat supaya saya proses pengerjaannya ketika ada pelanggan tidak kelabaan. Oke guys, silahkan dicampur guys. Jadi nanti kalau bisa kita masukin, kita kocok ya, kita aduk supaya merata. Ini tepatnya ada kosong ya. Jadi wadahnya harus dicuci bersih. Supaya tidak mengurangi kadar amonia. Oke guys, rambutnya seperti ini ya, bekas moting. Ini kita pakai produk dari NR. Tadi udah saya mix yang D sama yang Prope yang resistan. Buat teman-teman semuanya, kali ini saya rekomendasi dari produk NR ya. Ini juga saya pertama kali make ya guys. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama melihat teknik yang saya gunakan, dimana saya masih meraba-raba ya untuk proses ini. Tapi hasilnya memang benar-benar bagus ya. Hasil dari produknya NR yang Softline Silky Smooth. Pengolesan obatnya itu untuk yang rambut yang sudah bekas smoothing, usahakan obatnya itu hanya sebatas yang tumbuh ya. Sekalipun rambutnya yang di bawah udah bengkok-bengkok, udah bergelombang, tapi pastikan obatnya jangan sampai kena ke bawah. Karena kenapa? Semua produk yang namanya obat step 1, produk smoothing ya, obat step 1, sekalipun itu yang mereknya mahal, harganya mahal, atau yang brandnya itu lebih bagus atau enggak bagus, tapi sama proses pengerjaannya itu sama. Intinya semua ada di kita. Bagaimana cara kita, bagaimana teknik. Teman-teman semuanya yang bertanya, Kak, aku pakai produk ini loh tapi hasilnya masih mengembang, aku pakai ini hasilnya mengembang. Ya buat saya sih bukan produknya yang salah, kita yang salah ya. Jadi boleh kita kita evaluasi, kita lihat bagaimana cara kita mengerjakannya, bagaimana proses yang kita lakukan gitu. Jadi kalau contohnya kita salah, boleh dong kita coba teknik yang lain gitu ya. Jangan obatnya apa dong gitu ya. Sebenarnya sih boleh juga nanya obat gitu kan. Tapi sayangnya itu ketika kita udah pakai produk yang ini ternyata masih gagal, kita ganti lagi produknya, ternyata masih gagal, kita ganti lagi produknya, akhirnya kita capek sendiri, ganti produk. Ya buat saya sih untuk pemakaian produk itu minimal saya harus 3 rambut dulu. Setelah 3 rambut itu saya udah dapat, baru bisa tekniknya saya dapat gitu. Contohnya saya pakai NR ini ya, tapi kalau yang NR ini saya baru pertama kali pakai tapi langsung dapat gitu ya. Biasanya saya kalau untuk pemakaian produk 3 dulu rambut yang korban. Contohnya nanti kalau saya produk yang 1 dia berbulu gitu ya. Terus setelah udah berbulu gitu saya pahami, oh ternyata dia obatnya keras ya.
ternyata dia nggak boleh ya untuk rambut yang tipis gitu. Nanti saya coba lagi untuk rambut yang yang tebal gitu ya kan. Terus rambutnya itu susah dicatok gitu ya, susah dicatok, dan di situ saya belajar lagi, oh ternyata obatnya harus lebih lama lagi ya gitu. Terus coba lagi sekali lagi gitu. Saya coba lagi untuk rambut yang rusak gitu ya, saya coba untuk rambut rusak. Kalau contohnya dia lebih parah, oh ternyata dia nggak boleh untuk rambut rusak. Tapi kali ini pertama kali saya pakai produk dari NR ini ya, yang smoothingnya ya, saya langsung dapet triknya pengolesan obatnya. Karena kenapa, semua produk sama, tergantung teknik kita. Tapi tekniknya saya kan seperti ini, walaupun produknya yang mereknya beda, tapi tekniknya semuanya sama saya buat ya, semua sama. Dari pengolesan obat, waktunya, dari pencatokan, semua sama. Makanya saya langsung dapat hasilnya. Jadi buat teman-teman yang banyak bertanya, Kak, aku pakai obat yang ini tapi gagal juga gitu ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang salah bukan obatnya gitu. Coba kita pelan-pelan belajar. Memang sih untuk smoothing itu nggak gampang gitu loh. Makanya saya heran melihat orang yang smoothing sendiri gitu loh. Saya salut orang bisa smoothing sendiri di rumah. Jujur saya aja untuk mengerjakan smoothing itu udah hati-hati, udah pelan-pelan, kadang masih banyak kekurangannya, apalagi yang smoothing sendiri. Ya buat teman-teman kalau bisa jangan dong smoothing sendiri, kasihan rambutnya rusak. Kalau udah rusak nggak bisa diperbaiki, susah gitu loh. Masih gagal itu masih bisa, tapi kalau udah krus itu susah banget gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pemula ya, perhatikan teknik saya pengolesan obatnya. Ini saya nggak kena kulit ya, obatnya nggak kena kulit. Agak diangkat dia ya, agak diangkat, itu rambutnya diangkat ke atas supaya nggak kena kulit. Dan pengambilan rambutnya itu kalau bisa merata, obatnya jangan menumpuk ya. Ini jari saya yang 2 ini saya nggak tekan kuat. Perlu juga diperhatikan ya buat teman-teman, kalau bisa jangan di skip. Jari saya yang 2 untuk untuk smoothing itu saya nggak tekan kuat, saya hanya letakkan di rambut, terus saya ratakan supaya hasilnya maksimal gitu ya. Kalau kita tekan kuat, nanti obatnya itu akan ketinggal di sarung tangan. Kalau kita tekan kuat, obatnya itu turun ke bawah, dia kena bagian bekas yang smoothing. Ini harus hati-hati loh. Bagian yang smoothing itu yang lurus itu harus hati-hati supaya tidak kena. Begitu sampai di bagian ujung yang pertumbuhan rambut, tangan langsung dilepas. Mungkin teman-teman mikir seperti ini ya, kok kelihatannya gampang banget ya gitu, kok kelihatannya kok santai banget sih gitu, apalagi pas pencatokan. Sekelihatannya katanya saya santai gitu. Ya emang gitu, udah santai. Kalau dulu mah sama gitu. Kalau dulu saya seperti itu. Aduh, obatnya apa dong? Yang saya kira lah catoknya yang salah, yang saya kira obatnya yang nggak keras. Semua saya salahkan gitu. Dulu sebelum saya dapat tekniknya gitu. Tapi sekarang enggak gitu loh. Setelah saya udah dapat tekniknya, smoothing di pengolesan obat, itu harus dapat loh. Di pengolesan obat, kalau teknik di pengolesan obat kita sudah dapat, di pencatokan juga kita sudah dapat ya. Perhatikan ya, di pengolesan obat itu kita perlu hati-hati dan perlu teliti ya, nggak boleh menumpuk, mau obat apapun, merek apapun. Tapi enaknya di produk NR ini saya lihat ya, dia udah lama sih saya dikasih obatnya, cobalah gitu ya, namanya sales ya, kita ditawarin obat gitu kan, coba dong ini saya kasih gitu, enak loh gitu kan. Saya pikir karena obatnya kecil 250 ml ya, saya mikir untuk makainya gitu, maksudnya gini, saya untuk menggunakan suatu produk itu minimal rambut itu 3 yang harus korban. Ada yang berbulu, ada yang gagal, dan ada yang jadi gitu. Jadi kalau yang 3 ini saya nggak dapat, saya nggak berani gitu. Tapi di sini saya mau coba gitu kan, karena
saya mau coba dulu gimana sih gitu kan, saya penasaran gitu ya kan, karena banyak teman yang nanya, Kak obat yang bagus apa sih gitu ya. Saya pikir saya bukan pelit gitu kan, saya pikir nanti teman-teman semuanya para subscriber mikir, duh saya pelit banget untuk diobat gitu ya. Bukan, saya bukan pelit di obat. Yang saya pikirkan seperti ini loh, kalau contoh saya bilang, oh merek yang ini bagus, coba deh pakai itu. Merek yang ini bagus, coba deh pakai yang itu. Sementara teman-teman semuanya udah beli obat yang banyak, atau Perlusin atau berapa, udah banyak gitu. Semuanya gagal. Ada yang produk ini gagal, ada yang produk itu gagal. Setelah udah gagal beli lagi produk yang lain. Sayang. Nah, menurut saya sih obatnya sayang. Kenapa saya bilang sayang? Kalau bisa habiskan dulu gitu, habiskan, jiwai obatnya seperti apa, bagaimana cara pemakaiannya, bagaimana triknya, itu harus kita pahami. Jadi setelah itu udah dapat, baru kita bisa ganti produk gitu. Tapi kalau mau coba yang produk NR juga bagus, ya irit ya. Untuk menurut saya sih irit juga obatnya, nggak terlalu nggak terlalu kental-kental banget. Oke, buat teman-teman, ini di pengolesan obat. Setelah saya sudah selesai pengolesan obatnya ini, saya langsung smoothing 2 jari. Ya, saya langsung smoothing 2 jari. Seperti biasa, seperti trik yang sudah saya lakukan biasanya ya. Jadi, setelah saya udah smoothing 2 jari, saya tunggu sekitar 30 menit. Saya tunggu sekitar 30 menit ya. Setelah 30 menit baru saya cuci. Buat teman-teman semuanya, untuk pencuciannya itu harus bersih banget ya, karena dia berminyak gitu loh. Dia berminyak, harus dia harus bersih banget gitu. Soalnya saya kira dia sama seperti produk yang sebelumnya ya, saya pakai setelah udah dibilas gitu seperti biasa, saya kira udah bersih, ternyata masih kurang gitu. Tapi salahnya di mana ya tadi saya ya gitu ya, ternyata masih karena dia berminyak itu kali ya, agak-agak lengket dia. Untung saya bisa mengatasinya pas di pencatokan gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, ini video yang saya berikan ini, semoga ya semuanya dapat tekniknya, dapat produknya. Saya sih senang gitu ya berbagi, dimana di belakangan hari ini ya ada beberapa mereka subscriber yang sudah berani buka sendiri gitu ya. Setelah melihat video saya gitu kan, mereka bilang aku jadi berani lagi gitu. Selama ini karena sering gagal nggak berani lagi pegang smoothing gitu. Akhirnya mereka berani home service, ada yang udah buka sendiri. Setelah saya tanya-tanya gitu, oh ya akhirnya saya juga senang gitu ya. Senang karena kenapa? Saya berani untuk memotivasi teman-teman semuanya, karena saya pengalaman banget dulu waktu saya belum paham-paham banget smoothing itu, rasanya saya mau menyerah gitu. Saya mau menyerah karena kenapa ya smoothing ini kok begini ya? Kenapa ya? Salah saya di mana ya gitu. Ternyata ya di teknik gitu ya. Jadi semua yang saya bagikan ini murni begini cara saya bekerja ya. Saya nggak ada potong-potong itunya. Saya nggak percepat ya. Saya nggak percepat cara pengolesan obat saya seperti ini. Dan pencetokan juga saya nanti bisa teman-teman lihat. Begitulah cara saya bekerja ya. Nggak ada saya cepatkan di situ dan nggak ada yang saya lambatkan. Tapi itulah cara saya supaya teman-teman bisa melihat, supaya teman-teman gampang untuk untuk nangkapnya gitu ya, untuk memahaminya gitu. Jadi buat teman yang bertanya, Kak untuk bagian depannya itu gimana sih caranya gitu ya, karena sering bagian depan dia berbulu, karena bagian depan kan sering menipis, rambut tipis, helainya tipis, jadi pas dipencatokan dia mengembang, dia malah rusak gitu. Di situ saya mau jelaskan nanti buat teman-teman, siapa tahu ya nggak sempat saya jelaskan atau lupa ya. Bagian depan pencatokan itu harus dibawa ke belakang. Bagian yang kecil-kecilnya itu ditimpa sama yang panjang. Nanti bisa teman-teman lihat ya, bisa teman-teman lihat di pencatokan ya. Ini murni saya berikan ini seperti ini. Kalau teman-teman merasa terlalu terlalu lama videonya, sebenarnya saya bukan saya hanya mau memberikan yang terbaik buat teman-teman semuanya.
bukan berarti nanti saya potong-potong gitu kan nggak enak gitu loh untuk pelanggan semuanya gitu ya kan. Saya mau eh, yang melihatnya itu gitu loh, yang menonton video itu bisa nangkap gitu loh, bisa jelas lebih detail gitu kan. Kalau tanggung-tanggung kan nggak enak. Jadi ini di pengolesan obat, saya dari pertama pengolesan obat sampai selesai itu makan waktu selama 2,5 jam, dari setengah 11 sampai jam 11, jam 1 kurang. Bisa bayangkan smoothing, proses smoothing 2,5 jam. Ada nggak teman-teman yang proses smoothing itu 2,5 jam? Saya sih paling cepatnya itu smoothing 2,5 jam kalau rambutnya tipis. Tapi kalau rambutnya tebal sekitar 3 sampai 4 jam. Seperti itu ya, tergantung kondisi rambut. Jadi nggak semuanya sama. Untuk proses smoothing itu kalau nggak antri saya bisa 2,5 jam atau 3 jam, paling kurang lebihnya lah seperti itu proses pengerjaannya. Jadi nanti dipencatokan buat teman-teman bisa lihat cara saya. Berharap semua teman-teman jangan di skip supaya dapat hasilnya, dapat tekniknya. Untuk smoothing yang kali ini memang saya mau berbagi-bagi mau berbagi bener-bener gitu ya. Karena kenapa, banyak pertanyaan teman-teman yang kadang nggak sempat saya jawab gitu, karena saya bukan nggak mau jawab gitu, tapi memang sekarang nggak sempat gitu ya untuk di pengolesan obat, di pencatokan gitu. Kak, bagi dong tipsnya gimana caranya rambut gagal smoothing. Yang banyak sih bertanya di gagal smoothing ya, di gagal smoothing gimana dong Kak proses pengerjaannya. Biasanya kan saya menggunakan posisi rambut itu kering ya, basah. Kali ini saya gunakan dengan posisi kering karena kenapa, saya masih baru menggunakan produk ini, jadi saya belum bisa belum bisa kasih basah. Tapi untuk rambut yang tipis kayaknya harus basah juga boleh. Untuk rambut rusak ya boleh. Ini rambutnya normal, nggak keriting banget, nggak ngembang banget, makanya saya kasih posisi yang kering ya. Tapi hasilnya mantul banget loh, bener-bener bagus banget. Begitu selesai saya catok di step 1, hasilnya udah bener-bener kayak udah dicatok step 2 gitu loh. Jadi setelah saya udah cuci step 1-nya, udah banyak perubahan sih, nggak terlalu ngembang lagi. Di pencatokan step 1-nya, saya catokan step 1 inti paling utama harus bener-bener matang ya. Sebagus apapun obatnya, sebagus apapun mereknya, sebagus apapun merek catok kita, semahal-mahalnya catok kita, kalau pencatokannya nggak matang percuma juga. Jadi buat teman-teman semuanya, walaupun contohnya catok kita nggak mahal-mahal banget, tapi kalau tekniknya kita dapat di pengolesan, di pencatokan, itu sudah benar-benar bagus banget deh ya. Jadi saya di inti utamanya itu di obat step 1 harus rata, pencatokan step 1 harus benar-benar mantap banget. Kalau sudah dapat tekniknya ini di step 1, step 2-nya itu menurut saya ya, nggak dicatok pun nggak jadi masalah ya, nggak dicatok pun nggak jadi masalah. Jadi ini saya diamkan nanti sekitar 30 menit lalu saya cuci. Setelah saya cuci baru saya keringkan sampai 100%. Kalau bisa pengeringannya itu jangan pakai yang panas sekali ya, karena untuk hair dryer itu ada dia 3 suhu ya, yang panas, dingin, dan panas sekali ya. Kalau bisa jangan pakai yang panas banget, biar cepat kering. Pakai yang panas-panas itu merusak rambut ya. Buat teman-teman, ini setelah ini saya cuci sekitar sesudah 30 menit saya cuci, baru saya keringkan. Ini dia sudah kita keringkan ya rambutnya. Setelah sudah dikeringkan ini, saya lihat rambutnya itu benar-benar bagus banget loh. Baru step 1. Coba teman-teman lihat, ini baru step 1 loh. Ini baru step 1 setelah saya udah pengolesan obat. Nah, ini saya udah mencatok ya. Ini cara saya mencatok.
Teman-teman bisa lah perhatikan ya, perhatikan apakah tekniknya itu seperti apa. Boleh diperhatikan pelan-pelan. Saya ini murni bagikan, benar-benar saya bagikan dengan hati yang tulus ya, hati yang tulus saya berbagi. Dan ini cara saya. Jadi kenapa rambut itu gagal? Gagal bukan karena obatnya yang nggak bagus, tapi teknik kita ya. Kalau cara kita seperti ini, saya pastikan nggak ada yang gagal. Bener, nggak ada yang gagal. Kalau cara kita tekniknya itu benar dan pas, itu rambut nggak ada yang gagal. Nah ini sisir catoknya ini saya lengketkan sampai ke ke kulit ya, sampai kencang gitu ya, kencang dia. Ini nampaknya sih nggak kencang, tapi saya ini tarik kencang. Sisir catoknya kencang bukan berarti ditarik-tarik ya kepalanya gitu ya, maaf ya. Jadi agak diangkat ya ke atas itunya, karena ini pengambilannya dari atas, jadi nggak kelihatan cara pengambilannya itu ya. Begini caranya ya buat teman-teman, bolehlah diperhatikan supaya cepat. Tipsnya saya bagi ya, tipsnya supaya cepat cara pencatokan. Kita mencatoknya itu untuk pematangannya itu sampai sebatas yang kita kasih obat tadi. Usahakan pencatokannya itu sampai di bekas yang kita kasih obat dimatangkan ya. Ini dimatangkan, didiamkan sebentar. Kemarin ada yang bertanya, "Kak, itu catoknya didiamkan gitu nggak rusak ya?" Enggak. Saya diamkan seperti ini dia nggak rusak. Kenapa? Dia jauh lebih rusak jika kita ulang-ulang ya. Jadi bagian yang bekas smoothing yang di bawah itu kita hanya sekali lewat aja ke bawah. Pencatokannya cuma sekali ke bawah ya. Ini saya kasih loh, benar-benar saya bagi banget. Nanti kalau ditanya lagi di bawah di komen, "Kak, gimana dong biar cepat?" Berarti ini nggak ditonton ya. Kalau ini benar-benar ditonton sampai habis, saya pastikan teman-teman pasti dapat lah. Ini, jika saya berhentikan seperti ini, apakah rambutnya rusak? Enggak rusak. Justru nanti teman-teman kaget loh. Begitu selesai saya catok, saya kasih step 2. Step 2-nya saya diamkan selama 10 menit, lalu saya keringkan. Hasilnya itu tanpa dicatok bagus banget ya. Jadi saya bagi tips di pencatokan ini, tarik kencang sisir catoknya, dan catoknya itu jangan terlalu kuat sekali ditekan ya. Kalau terlalu kuat catoknya itu ditekan, rambut akan berbulu ya, rambut akan berbulu. Jadi ini nggak ada sakit dan nggak panas kulit kepala. Ini sampai ke kulit loh saya tarik ini, tapi dia nggak kesakitan. Malah lebih puas kalau cara kita mencatok seperti ini. Nih, lihat cara saya mencatok. Saya mencatoknya saya pastikan sampai di batas yang saya kasih obat tadi. Oke, saya diamkan sebentar. Baru saya turunkan sekali ke bawah. Gitu ya. Kalau teman-teman lagi bertanya nanti, "Itu gimana dong, Kak? Kenapa ya rambutku gagal?" Berarti ini nggak diperhatikan. Ya. Ini nggak diperhatikan. Kalau teknik yang saya bagi ini nggak ditonton sampai habis, berarti kalau masih gagal berarti nggak ditonton habis gitu ya. Semoga teman-teman video saya bermanfaat. Jika bermanfaat, share-lah sebanyak-banyaknya gitu ya. Saya sih hanya minta dukungannya aja gitu ya, supaya channel kita itu berkembang gitu kan, supaya saya semakin semangat buat videonya. Ini saya berbagi aja saya udah semangat gitu ya. Saya kira teman-teman semuanya senang lah saya kasih video seperti ini. Saya udah berbagi, saya harap teman-teman juga harus share dong ya kan, supaya kita sama-sama dapat rezeki gitu ya kan. Saya nggak minta dibayar gitu ya kan, kursus mahal loh. Kursus itu mahal. Sambil ya diperhatikan cara saya mencatok, sambil saya bercerita supaya teman-teman gak bosan nonton video saya ya. Jadi buat teman-teman, teruslah belajar, teruslah berkarya,
supaya kita sama-sama sukses, apalagi orang-orang muda. Berkaryalah sebelum menikah. Jangan nanti sesudah menikah buka sendiri. Ya, susah-susah gampang. Ada sih yang memang bisa, tergantung rezeki masing-masing. Tapi menurut saya lebih bagus sebelum menikah lah berkarya, buka sendiri, supaya sesudah menikah itu nanti kita itu nggak pusing-pusing lagi gitu ya. Saya dari gadis sudah buka salon. Ya sakit, memang sakit, tapi kita harus berjuang. Untuk memulai usaha itu memang gampang, tapi yang sulit itu mempertahankan. Ya kalau bisa pertahankanlah apa yang udah kita, apa yang menjadi talenta kita, kembangkan. Kalau kita udah dapat, kembangkanlah talenta kita itu, supaya masa depan kita itu cerah gitu ya. Setidaknya kalau kita nggak bisa membantu orang tua kita, janganlah kita susahkan gitu ya. Jadi ini bagian pencatokan saya, bagian atas, tarik kencang ke atas ya, tarik kencang ke atas, lurus ya, lurus, supaya dia bagian pangkalnya itu dapat dan gak ngembang ya. Nih setelah saya matangkan sampai bagian yang bekas saya kasih obat, baru saya turunkan ke bawah sekali. Di situ saya nggak berulang-ulang. Dan ini saya mencatok, ini murni loh, saya nggak potong, dan ini murni cara saya seperti ini mencatok ya. Sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman, kalau bisa sesantai ini sih ya syukur-syukur banget gitu ya. Memang harus santai, proses pengerjaannya lebih cepat juga, lebih cepat malah ya. Kalau caranya seperti ini lebih cepat cara kita kerja. Karena kenapa? Ketika kita matangkan sampai bagian yang kita kasih obat, jadi kita nggak berulang-ulang gitu loh, nggak berulang-ulang, matang nggak ya, bagian ujungnya pun berulang-ulang, akhirnya hasilnya mengembang ya, dia mengembang gitu loh. Jadi nanti yang kita salahkan itu obat, produk, obatnya nggak bagus. Masa saya udah order mahal-mahal katanya bagus gitu, ujungnya itu kering. Nah, ternyata di situ bukan salahnya di obat, teknik ya. Kenapa saya bilang ujungnya yang bekas lurus itu hanya sekali? Supaya dia tidak mengembang. Karena bagian yang udah lurus kalau diulang-ulang berulang-ulang kali, dia bisa berbulu, dia malah ngembang gitu ya. Ngembang. Jadi kayak gini caranya. Pelan aja sampai ke bawah. Supaya hasilnya tidak krus. Bisa loh, pelan-pelan ngambilnya berulang-ulang bisa krus. Nah, yang bertanya pengambilan bagian depan seperti apa? Ini ya, udah saya jelaskan semuanya. Dari pengolesan obat sudah saya jelaskan, dari pencatokan udah saya jelaskan, bagian depannya bagaimana udah saya jelaskan. Kalau teman-teman juga masih contohnya masih bingung, cobalah berulang-ulang tonton video saya ini. Pengambilan di depan itu katanya harus ditimpa seperti apa ya. Nih bisa dilihat, karena sekalipun udah kita lihat prakteknya nggak segampang yang saya kasih tahu. Jujur aja nggak segampang yang saya udah bagikan ini. Kita harus benar-benar latih setiap hari supaya kita terbiasa. Jadi beda rambut, beda proses pengerjaannya. Nggak sama ya buat teman-teman semuanya, beda rambut, beda proses pengerjaannya. Jadi ini pencatokan saya ini, yang bagian ujungnya yang udah lurus saya bawa hanya sekali, makanya saya waktunya tidak terlalu lama. Ini yang kecil-kecil ditimpa sama yang panjang. Oke, lihat nih, ditimpa sama yang panjang seperti ini. Jadi dia tidak berbulu dan dia tidak krus. Dan usahakan dia sampai matang. Sampai matang supaya jangan berulang-ulang terus gitu loh, berulang-ulang terus akhirnya dia nanti mengembang dia. Ya. Jadi kalau contohnya kita udah bikin matang dia, kita ulang pun dia sekali lagi, dia nggak bakalan mengembang gitu. Ini tipsnya udah saya bagikan. Produknya udah saya kasih ya buat teman-teman yang bertanya produk. Kalau mau coba yang NR boleh. Memang mantul banget loh, benar-benar bagus. Begitu selesai
Saya kasih obat step 1, udah kelihatan rambutnya itu lembut dan mengkilat. Ini murni mengkilat banget loh rambutnya, mengkilat. Jadi saya juga kaget gitu. Pas udah saya catok gitu, udah saya cuci step 2-nya, kok mengkilat banget ya gitu ya. Saya kaget. Ternyata obatnya juga bagus gitu ya. Ini saya pelan-pelan. Ini saya pelan-pelan sampai ke bawah. Ya, saya nggak apa ya namanya, saya nggak ada di sini perlambat, memang ini cara saya gitu ya. Buat teman-teman diingat, kalaupun contohnya saya berulang-ulang ngomong, yang udah berulang-ulang aja masih banyak yang bertanya ya. Udah berulang-ulang saya bilang jangan sampai kena kulit kepala ya obatnya, masih ada ngotot yang bikin, kenapa ya kak akarnya itu agak-agak krus patah. Udah saya bilang jangan kena kulit. Di pencatokan pun udah saya bilang bagian depannya itu harus ditimpa sama yang panjang supaya tidak krus. Nah nanti ditanya lagi, kak gimana dong pengambilan bagian depan? Berarti videonya nggak ditonton sampai habis. Oke, buat teman-teman, ini setelah saya sudah selesai catok, saya kasih obat step 2-nya dan saya dinginkan pakai hair dryer. Saya dinginkan pakai hair dryer yang dingin ya, supaya cepat gitu. Jangan kita tunggu 10 menit, dinginkan 10 menit terus oles obatnya 10 menit, makan waktu. Jadi kita harus bijak, dinginkan pakai yang hair dryer yang dingin baru kita oles obat. Setelah itu kita cuci. Setelah udah dicuci dibilas dulu ya, dibilas dulu bekas yang obatnya step 2-nya. Setelah udah dibilas baru kita kasih conditioner supaya lebih lembut lagi. Kita kasih conditioner ya. Setelah itu baru kita keringkan lagi, dan kalau hasilnya udah benar-benar lurus, maksimal lurus ya, jadi mencatok step 2-nya itu kita nggak capek lagi gitu loh, nggak capek lagi, nggak lama lagi gitu. Jadi jangan nanti lagi teman-teman bilang gimana dong kak, saya step 1-nya udah matang banget, giliran step 2 saya kasih malah ngembang. Nah, saya bingung jawabnya loh, saya bingung. Katanya step 1 udah matang gitu ya, tapi step 2 ngembang. Kalau step 1 dia benar-benar matang, step 2 nggak bakalan ngembang loh. Ini saya udah selesai mencatok, saya pengolesan obat step 2 ya. Ini saya dinginkan pakai hair dryer yang dingin. Coba lihat teman-teman, kilat kan? Mengkilat banget. Saya juga seneng loh. Ini saya oles step 2. Karena saya tadi nggak bikin wadah ya, jadi saya buat seperti ini. Besok saya buat wadahnya supaya lebih nyaman ya untuk pemakaiannya. Nah, saya tunggu sampai 10 menit. Step 2-nya yang ini ya, soft line, dia wangi, enak di rambut. Jadi untuk menyenangkan pelanggan kita itu ya, kita harus berusaha untuk kasih yang terbaik supaya mereka datang lagi ya. Nanti kita cuci. Setelah udah dibilas pertama, dibilas dulu yang step 2-nya, baru kita kasih conditioner. Kita pijat-pijat ya. Kita pijat-pijat ya teman-teman, supaya merelaksasi kulitnya yang udah kita tarik-tarik gitu loh. Nah, kita rilekskan kulit-kulitnya supaya dia juga enak, nyaman dan tenang ya. Setelah udah kita cuci baru kita keringkan. Kita keringkan 100% ya teman-teman. Kita keringkan 100%. Ini saya kasih anti-freeze dari Keratin juga ya. Keratin Bloom ini yang anti-freeze-nya. Jadi ini dia hasilnya. Tara. Coba diperhatikan teman-teman. Hasilnya step 2 ini. Ini belum kering ya. Belum kering semuanya, tapi hasilnya udah kilat banget loh. Udah kilat. Sudah, aduh pokoknya saya senang. Baru kali ini saya coba obat langsung dapat tekniknya. Baru kali ini saya dapat triknya, langsung enak dipakai ya. Buat teman-teman, ikuti terus video kita ya. Jangan lupa jika bermanfaat di share, di like, di komen, di share lah sebanyak-banyaknya ya kan, supaya semakin semangat aku berbagi. Ini hasilnya setelah pengolesan obat step 2. Ini belum dicatok ya. Ini belum dicatok, ini masih selesai dikeringkan. Bayangkan coba kalau prosesnya itu sudah seperti ini, hasil step 2-nya, berarti itu sudah benar-benar mantul. Jadi proses pengerjaannya itu
step satunya hasilnya harus seperti ini ya, sesudah dicuci step 2 nya. Jadi untuk step 2 pencatokannya kita tidak terlalu repot lagi, tidak terlalu sibuk lagi, dan tidak terlalu capek ya. Ini saya mau mencatok step 2. Jadi untuk pencatokan step 2 kita udah enteng, kita udah santai, kita tidak lagi berulang-ulang seperti yang step 1 ya. Usahakan hasil yang kita kerjakan itu intinya di step 1 ya, bukan di step 2. Jadi ada yang bilang, "Kak, itu saya di step 1 udah mateng banget, tapi kok bisa ya step 2 nya kok masih ngembang?" Nah itu salahnya di mana ya? Apa salah nggak boleh kasih obat step 2? Padahal saya kasih obat step 2 nya itu udah mateng banget loh pencatokannya step 1. Nah itu kayaknya salah deh. Kalau menurut saya sih, sekalipun nggak dikasih obat step 2, sekalipun nggak dicatok lagi step 2, kalau hasilnya step 1 udah bener-bener matang, itu pasti udah bagus banget ya. Ini dia setelah udah saya rapikan ujungnya, karena ujungnya tadi agak kering ya guys, agak kering dan krus. Jadi ini dia hasilnya, saya potong tadi ujungnya sedikit supaya hasilnya lebih maksimal. Ini dia, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga hasilnya setelah ini nanti semakin mantul lagi, semakin bagus lagi proses pengerjaannya ya. Karena ini memang udah benar-benar detail banget, udah benar-benar bagus banget ya. Sudah cukup banget saya berbagi di sini. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel berikutnya ya. Saya pastikan nanti hasilnya, komennya di bawah pasti yang mantul-mantul banget. Oke guys, terima kasih. Bye.